Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal berapa nih? 9 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan dan juga kenikmatan-kenikmatan lainnya. Terlebih penting adalah nikmat iman yang tentunya harus kita pertahankan sampai akhir daripada hayat kita. Mudah-mudahan kita dapat menutup kematian kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya Allah, jikalau Engkau hidupkan kami, maka hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Dan jikalau Engkau matikan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan berislam. Dan jikalau Engkau matikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah sebagaimana pengumuman yang telah diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa 1 Ramadan insyaallah jatuh pada tanggal atau bertepatan tanggal 18 Februari. Jadi insyaallah kita akan mengawali puasa Ramadan tanggal 18 Februari. Sebelumnya malamnya berarti kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Tarwih itu artinya istirahat. Karena orang ketika melaksanakan sholat tersebut, mereka melaksanakannya dengan panjang bacaannya, lalu mereka pun beristirahat. Nah, kalau kita mungkin ayat-ayatnya pendek, karena kita juga bersiap untuk bisa melaksanakan sahur di pagi harinya sebelum sebelum fajar atau juga sebelum waktu sholat subuh tiba. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin mengulang kaji tentang sholat tarawih. Sholat tarawih yang insya Allah kita laksanakan sekalipun sebenarnya di luar Ramadan kita juga melaksanakannya. Di luar Ramadan namanya adalah salat tahajud yang diawali dengan tidur. Nah,
Kalau tidak tidur, maka silahkan juga untuk mengerjakan. Misalnya sampai jam 2, jam 3, kada guring-guring misalnya. Apakah boleh mengerjakan sholat tersebut? Boleh, silahkan Pak. Tapi kalau tidak diawali dengan tidur, berarti itu namanya adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu payung besarnya. Kalau diawali dengan tidur, namanya tahajud. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan, namanya adalah qiyamu Ramadan, atau kita menyebutnya salat tarawih. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selama ini kita memang sudah melaksanakan sebagaimana yang juga menjadi pedoman atau tuntunan dari Majelis Tarjih. Ada yang melaksanakan 4-4-3, ada juga mengerjakan 2 dan seterusnya ditambah dengan 1 witir. Jadi pakemnya, rumusnya 4-4-3, tapi ini bukan rumus bola Pak. 4-4-3, atau yaitu dengan 2 dan seterusnya sampai dengan 10 rakaat ditambah dengan 1 witir. Jadi yang terakhir itu bukan witir, yang terakhir, yang ke 9 dan 10, tetapi itu tetap disebut dengan salat malam atau qiyamu Ramadan, kemudian ditambah dengan witir 1 rakaat. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun sebenarnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, perselisihan di kalangan para ulama tentang berapa jumlah daripada salat tersebut. Ada yang mengamalkan dengan 8 rakaat ditambah 3 witir. Ada juga yang mengamalkan 20 rakaat. Bahkan ada juga yang mengamalkan sampai 36 rakaat. Jadi ada beberapa perbedaan. Di antara salat yang dikerjakan sebanyak 20 rakaat tarawihnya, itu adalah pendapat terpilih menurut Abu Abdillah. Fiha isyruna rakaatan. Nah, jadi tarawih itu jumlahnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat ditambah dengan 3 witir, berarti 23. Qala Tsauri, berkatalah juga Imam Ats-Tsauri, kemudian wa Abu Hanifah dan juga Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i dan juga Imam Asy-Syafi'i, wa qala Malik dan juga maksudnya yang menyatakan 20 rakaat itu adalah pendapat dari Imam Ats-Tsauri, kemudian Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Malik, sementara Imam Malik menyatakan pendapatnya sittatun wa thalathuna, yang namanya jumlahnya adalah 36 rakaat. Itu pendapat daripada Imam Malik, Pak. Silakan aja kalau misalnya hendak mau empati pendapat Imam Malik, 36 rakaat gawi, Pak. Nah. Bisa sampai jam berapa tuh? Sampai jam 1, jam 2 mungkin. Asal benar-benar dilakukan lah, maksudnya itu pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Sementara jumhur ulama terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Tadi mengamalkan dengan tadi 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ini disebutkan fadhahaba jumhur fuqaha minal Hanafiyah, kemudian wasyafi'iyah wal Hanabilah. Jadi dari kalangan Imam Abu Hanafi, kemudian Syafi'i dan juga Hambali, wa ba'di al-Malikiyah, dan juga sebagian daripada ulama-ulama di kalangan Maliki. Ila anna tarawih, sesungguhnya rakaat tarawih itu isyruna
rakaatan, yaitu adalah sebanyak 20 rakaat. Sementara mazhab Maliki memilih 36 rakaat ditambah dengan 3 witir. Sebagian ulama kontemporer berfatwa jumlah rakaat tarawih tidak ditentukan secara pasti. Nah, berapa hendak Pak? Tidak ditentukan secara pasti. Hanya saja yang lebih afdalnya, yang lebih utamanya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Nah, jadi ada juga yang menyatakan tanpa adanya batasan jumlah rakaatnya, sekemampuan berapa hendak. Tetapi yang paling afdal tadi disebutkan bahwa 8 rakaat. Ini didasarkan kepada dalil-dalil yang rajih atau dalil-dalil yang kuat. Bagi pengamal 8 rakaat pun juga masih muncul perbedaan. Apakah dikerjakan dengan 4 rakaat atau boleh juga dikerjakan 2 rakaat. Nah, memang ada sebagian ulama yang cukup keras yang menyatakan bahwa atau berfatwa yang namanya salat malam itu harus wajib 2 rakaat. Nah, ulama yang cukup keras menyatakan 2 rakaat, tidak boleh selain daripada itu. Ada yang hanya menyatakan afdalnya saja dilakukan 2 rakaat, namun mengerjakan 4 rakaat pun juga itu boleh hukumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada sebagian mereka yang menentang 4 rakaat, bahkan menyatakan kadasah, naudzubillah Pak. Jadi yang namanya kita kan salat adalah berdasarkan ketentuan dari Nabi. Padahal jikalau kita telisik hadis-hadis yang menyatakan bagaimana Nabi melaksanakan salat malam, nah itu yang menjadi acuan. Sehingga jikalau kita melihat akan dalilnya, maka teranglah dan jelaslah seperti apa yang dikerjakan Nabi SAW, bukan menyalahkan sesuatu yang ternyata itu juga berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dinyatakan bahwa Ibnu Utsaimin atau Imam Utsaimin sebagai salah satu tokoh ulama menyatakan bahwa dalam Syarah Al-Mumti' ketika menjelaskan hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi salat 4 rakaat. Jadi Imam Utsaimin menyatakan bahwasanya 4 rakaat sebagaimana yang juga ada di dalam hadis Aisyah. Maksud 4 rakaat di sini dikerjakan dengan bersalam setiap 2 rakaat. Jadi walaupun di dalam hadis Aisyah itu disebutkan arba'an, tetapi menurut Utsaimin itu maksudnya adalah setiap 2 rakaat salam. Padahal dalam hadis Aisyah menyebutkan arba'an. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini berbeda dengan salah sangkanya sebagian orang tadi, bahwa dalam hadis menyatakan arba'an, maka kita tidak bisa memalingkan kepada makna lain, Pak. Jadi kalau dalam hadis memang menyebutkan arba'an, maka kita tidak bisa memalingkan kepada makna yang lain tentang hadis tersebut. Ya, hadisnya Pak. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan an Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman annau sa'ala Aisyah, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
fi Ramadan. Nah, bahkan disebutkan seperti apa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi langsung bertanya seperti apa salatnya Nabi di bulan Ramadan, kata Abi Salamah kepada Aisyah. Kemudian selanjutnya faqalat, lalu Aisyah pun menjawab, makana yazidu fi Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah baik itu di dalam bulan Ramadan wala fi ghairiha, atau selain daripada itu, ala ihda asyara rakaatan, kecuali hanya 11 rakaat saja. Yusalli arba'an. Nah, di sini sebutkan yusalli arba'an, Nabi mengerjakan 4 rakaat, Pak. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya betapa bagusnya dan betapa panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli arba'an, lalu Nabi mengerjakan lagi 4 rakaat. Jar Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanyakan betapa bagusnya dan betapa panjangnya salat Nabi. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau pun setelah itu mengerjakan 3 rakaat. Hadis dalam Sahih Bukhari menyebutkan demikian. Nah, kemudian selanjutnya adalah an Abi Syihab qala akhbarani Urwah, dari Abu Syihab meriwayatkan, ia berkata bahwasanya Urwah telah menyampaikan kepadaku, anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah, akhbarathu, telah mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin, keluar pada satu malam, min jaufil lail, yaitu adalah pada saat itu di bulan Ramadan. Beliau berangkat ke masjid, fasalla fil masjid, fasalla rijalun bisalatihi, lalu orang-orang pun juga ikut bersama beliau. Nah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Nabi di bulan Ramadan mengerjakan salat, lalu orang-orang pun pada ikut, Pak, mengerjakannya. Fa asbahan nas, kemudian keesokan harinya, fatahaddatsu, mereka pun bercerita satu sama lain. Jadi saling menceritakan satu sama lain. Kemudian fajtama'a, lalu mereka pun keesokan harinya semakin banyak berkumpul. Fasallau ma'ahu, lalu mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nas, kemudian di hari berikutnya orang-orang pun juga fatahaddatsu, saling ngobrol satu sama lain, menceritakan kembali. Fakatsura, lalu semakin banyak ahlul masjid, orang-orang yang salat di masjid, minal lailah ats-tsalitsah, pada malam yang ketiga. Kemudian fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun keluar, fasallau bi salatihi, lalu salat. Falamma kanatil lailah ar-rabi'ah, tapi ketika di malam yang keempat, ajazal masjid, nah, semakin banyak orang-orang berkumpul di masjid. Hatta kharaja li salati subhi, sampai datang salat subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nas fatashahhada. Nah, pada saat itu pagi hari setelah selesai salat subuh, Nabi berkata, amma ba'du, jar Nabi, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila salat tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mengerjakannya. Jadi Nabi pada saat itu hanya mengerjakan beberapa malam saja, Pak, karena Nabi takut dikira itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Nah, cuma kalau sekarang kan syiar agar orang-orang hadir mengikuti sholat bersama. Kalau mereka dulu ya sendiri-sendiri bisa mengerjakannya. Kalau kita bisa kartegawi, Pak.
Nah, maka itu dikumpulkan bersama-sama untuk bisa melaksanakannya di masjid. Walaupun afdolnya dikerjakan itu di akhir malam atau di sepertiga malam. Cuma amun digawi di sepertiga malam bisa kada beurang bae. Kita hari inilah jar tahun ini menggawi sholat tarawih mulai jam 2 misalnya. Bisa jadi nang hadir cuma berdua, imam lawan makmum. Nah, memang waktu abdalnya seperti itu, Pak. Waktu abdalnya. Cuma karena ini adalah sebagai syiar, dikerjakanlah di awal malam. Yang penting kan sholat malam itu dikerjakan di awal malam boleh, kemudian di waktu yang afdal juga boleh. Nah, dikerjakan di awal malam supaya orang-orang bisa mengerjakannya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi setelah sholat Isya itu kan sudah boleh. Jadi itu sudah disebut dengan malam, sholatul lail, sholat malam. Jadi yang penting dikerjakan setelah sholat Isya sampai waktunya sebelum fajar sodik atau sebelum sholat subuh. Waktu yang panjang bagi kita untuk mengerjakan yang namanya sholat malam atau di bulan Ramadan namanya adalah sholatul lail. Qiyamul Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi di dalam hadis Aisyah menyebutkan 4 rakaat. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal lail." Sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan melakukan sholat malam, falyaftatih sholatahu biraqataini khafifataini, maka hendaknya dia membuka terlebih dahulu sholatnya dengan 2 rakaat. Nah, yang disebut dengan iftitah. Jadi buka dulu 2 rakaat. Bismillah. Cara mengerjakan sholat iftitah itu seperti apa, Pak? Jadi ada yang mengerjakan berjamaah, silakan. Ada juga yang mengerjakan sendiri-sendiri iftitah itu juga silakan. Kalau di Jogja, Pak, itu hampir setiap Ramadan mereka mengerjakan setiap dari malam pertama sampai terakhir. Begitu juga di Kapuas, mereka juga terbiasa untuk mengerjakan iftitah dulu. Kalau kita kada terbiasa, kecuali hanya sendiri-sendiri, ada sebagian jamaah yang mengerjakan iftitah. Nah, ini disebutkan an Hudzaifah bin Yaman qala ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu malam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah pada satu malam. Fatawaddaa, lalu beliau berwudu, wa qama yusalli, beliau berdiri untuk salat. Fa'ataituhu, lalu aku mendatanginya, faqumtu an yasarihi, aku berdiri sebelah kiri Nabi. Fa'aqamani an yaminihi, lalu Nabi mendirikanku, memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Jadi asalnya di sebelah kiri, lalu dipindahkan Nabi ke sebelah kanan beliau. Fakabbara, lalu Nabi pun bertakbir. Faqala, lalu Nabi membaca Subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nah, ini iftitah ketika salat iftitah, Pak. Iftitahnya cuma seperti itu saja. Subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Akhrajahu Tabrani, ditakhrijkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, kemudian selanjutnya anna Quraiban maula Ibnu Abbas, sesungguhnya Quraib maula pembantunya daripada Ibnu Abbas, akhbarahu mengabarkan kepadanya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, sa'atu Ibnu Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail, seperti apa
salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Qala, lalu beliau pun berkata, bittu indahu lailah, aku pernah bermalam pada satu malam. Wa huwa inda Maimunah, ketika itu Nabi berada di rumah Maimunah. Fanama, lalu Nabi tidur, hatta idza dhahaba thuluthul lail, sampai di waktu sepertiga malam, au nisfuhu, atau setengahnya, istaiqaza, Nabi bangun. Faqama, lalu Nabi pun berdiri, ila syanni fihi ma'un fatawadda, lalu pada saat itu Nabi berwudu, thumma qama, lalu Nabi pun berdiri, faqumtu ila janbihi, aku berada di samping beliau, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janbun itu persis bersebelahan, Pak. Jadi yang namanya janbun itu persis bersebelahan dengan Nabi. Tetapi aku berdiri pada saat itu an yasarihi, di sebelah kiri Nabi. Faja'alani an yaminhi, lalu Nabi memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Tsumma wada'a yadahu ala ra'si, lalu beliau memegang kepalaku. Kemudian selanjutnya, ka'annahu yamassu udhuni, ka'annahu yuqizuni, fasalla raq'ataini khafifataini qad qara'a fihima bi ummil Qur'an fi kulli raq'atin, thumma sallama, thumma shalla hatta shalla ihda asyarata raq'atan. Ya, nah, jadi disebutkan di dalam hadis ini Nabi membuka dulu dengan raq'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Nah, pada saat itu Nabi cuma membaca Ummul Quran saja. Jadi di dalam iftitah itu yang dibaca iftitahnya pendek tadi. Kemudian dibaca cuma Al-Fatihah tanpa membaca surah. Lalu Nabi mengerjakan 11 rakaat salat malamnya bil witri, dengan witir. Tsumma nama, kemudian Nabi pun tidur. Fatahu Bilal, lalu Bilal datang. Faqala as-salatu ya Rasulullah, wahai Rasul, salat sudah datang. Faqama, lalu Nabi pun berdiri. Faraqa'a raq'ataini, tsumma shalla linnas, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat bersama orang-orang. Maksudnya salat subuh bersama orang-orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan hadis ini Nabi juga membuka salat yaitu dengan iftitah terlebih dahulu 2 rakaat. Tapi tadi cukup membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah iftitah lalu mengerjakan salat malam 11 rakaat. Boleh dikerjakan dengan 4-4-3, boleh juga dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat witir. Ini juga didasarkan kepada hadis Nabi, dua-duanya ada, Pak. Jadi tidak saling menyalahkan, yang penting 4 rakaat boleh, sah. Kemudian 2 rakaat itu juga dibolehkan. Jadi jangan kita saling mengejek, saling memojokkan. Yang 2 rakaat menyatakan 4 rakaat kada sah aja. Nah, dan segala macamnya. Padahal di semuanya itu didasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah an Abi Salamah bin Abdurrahman tadi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia bertanya kepada Aisyah tadi, seperti apa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi jelas lagi, Pak, bertanya langsung seperti apa salatnya Nabi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan langsung. Maka tadi disebutkan Nabi mengerjakan yaitu adalah
maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha, Nabi tidaklah menambah baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan melebihi daripada 11. Yusalli arba'an, Nabi mengerjakan 4 rakaat, falatas al husnihinna wa tulihinna, jangan engkau tanyakan betapa bagusnya dan betapa panjangnya salat Nabi. Nah, sampai dengan ila akhiri hadis, sampai dengan akhir daripada hadis ini sebagaimana tadi ulun sudah sebutkan. Nah, kemudian yang 2 rakaat itu juga ada, Pak. Kalau ditambah dengan iftitah, berarti jumlahnya menjadi 13 rakaat. An Zainab bin Khalid Al-Juhani, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, la armuqanna salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku memperhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lailah, pada satu malam. Jadi aku ini memperhatikan betul seperti apa salatnya Nabi pada satu malam. Fasalla, lalu Nabi salat ketika itu rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Tsumma shalla rakaataini, kemudian Nabi mengerjakan 2 rakaat tawilataini, yang panjang. Jadi kalau yang pertama tadi iftitah pendek aja, Pak, karena yang dibaca cuma Al-Fatihah. Nah, sementara yang kedua yaitu adalah ini baru salat malam, salat qiyamul Ramadan. 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian setelah itu 2 rakaat yang panjang tapi lebih pendek daripada sebelumnya, dan 2 rakaat yang panjang tapi lebih pendek daripada sebelumnya, dan seterusnya. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma, tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma, tsumma autara, lalu Nabi berwitir, fadzalika tsalatsa asyrata rak'atan, yang jumlahnya berarti 13 rakaat. Nah, 13 rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi pernah melakukan salat malam 13 rakaat, yaitu dimulai dengan 2 rakaat, 2 rakaat yang ringan, lalu setelah itu baru 2 rakaat yang panjang. Nah, ini hadis yang menyebutkan tadi cara Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Itu juga boleh, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian setelah selesai daripada salat tarawih atau selesai dari witir, jadi jangan balik ke rumah, Pak. Misalnya aku Jasidin kena aja menarusakan di 1/3 malam, ingin mengambil waktu afdalnya, tapi Sidin mengerjakan hanya 8 rakaat, witirnya kena aja Sidin. Jadi misalnya 4 rakaat, kena witirnya di 1/3 malam, ingin mengambil afdalnya. Atau ada juga yang 2 rakaat misalnya. Kemudian nanti malam mengerjakan 2 rakaat lagi ditambah dengan 1 witir. Nah, justru sayang, Pak, kalau mengerjakan seperti itu. Karena apa? Karena dia telah menghilangkan peluang untuk mendapatkan pahala salat semalaman suntuk, Pak. Yaitu apabila kita menyelesaikan salat tarawih bersama dengan imam. Nah, jadi jangan tinggalkan imam, Pak. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, barang siapa yang dia salat bersama imam, mana hadisnya, sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala seperti salat semalaman suntuk, Pak. Nah, luar biasa. Jadi walaupun dia cuma mengerjakan di awal malam saja, tapi pahalanya seperti salat semalaman suntuk. Dibandingkan tadi Sidin hanya mengejar waktu afdalnya, tapi meninggalkan imam tadi, belum selesai lagi. Maka dia tidak mendapatkan pahala seperti salat semalaman suntuk, Pak. Dia hanya memilih, aku 1/3 malam aja, karena witirnya aja. Padahal peluang untuk mendapatkan salat semalaman suntuk itu sudah terbuka di hadapannya, yaitu menyelesaikan salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Nah, jadi lebih bagus yang ini, Pak, semalaman suntuk dicatatkan, dibandingkan ini yang hanya dia mengambil waktu afdalnya. Nah, waktu afdalnya di 1/3 malam tadi. Jadi lebih baik kita jangan mempersulit diri,
apalagi besok paginya kita harus sahur kan, sahur. Kalau kita misalnya semalaman waktu mengerjakannya misalnya di sepertiga malam, khawatirnya nanti di siang harinya mengantuk, misalnya jam 2 bangun berdahulu sidin. Tapi sekalinya Pak imbah tarawih karena saking mengantuknya teguring, timbul subuhnya lewat. Nah ini jangan sampai. Jadi lebih baik kita sedang-sedang saja beribadah, tetapi ada keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi seperti salat semalaman suntuk kalau seseorang salat bersama dengan imam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi apabila selesai daripada witir, maka ucapkanlah, yaitu adalah Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Kudus, boleh imam menyaringkan supaya para makmum tahu apa yang dibaca oleh imam. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Jadi Subhanal Malikil Kudusnya 3 kali, lalu ditutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witr. Adalah Nabi membaca dalam salat witir Bisabihis marabbikal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat witir itu apa Pak? Yaitu surah Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Lalu di rakaat yang kedua Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kemudian di rakaat yang ketiga Nabi membaca qul huwallahu ahad. Nah, jadi kalau ingin mengikuti contoh Nabi yang ringan itu aja Pak, Al-A'la, kemudian setelah itu Al-Kafirun, kemudian setelah itu An-Nas. Nah, ada 6 menggabung satu rakaat 3 surah. Nah, wallahu alam dalilnya seperti apa. Yang penting sebenarnya Nabi mencontohkan seperti ini, maka inilah yang kita ambil, dan ini meringankan bagi kita dibandingkan menggabungkan di antara beberapa surah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi selesai daripada witir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi yutir Bisabbihis marabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa idza sallama qala Subhanal Malikil Kudus thalatha marrat yamuddu sautahu fi tsalitsah thumma yarfa. Jadi Nabi menaikkan, meninggikan suaranya ketika beliau membaca Rabbil Malaikati Warruh. Jadi pertama Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Nah, lalu baca dinyaringkan Pak, Rabbil Malaikati Warruh. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya perbandingan tadi yang menyebutkan tentang 4 rakaat dan juga 3 rakaat. Dalam hadis Aisyah tadi kan istri Nabi, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha baina ayyafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'un nas atamah. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada waktu antara selesai salat isya. Selesai salat isya yang dikenal dengan waktu atamah. Waktu atamah, Pak. Ilal fajri, sampai dengan salat subuh, Pak. Jadi Nabi mengerjakan salat malamnya.
sebanyak ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Tsumma yusallim baina kulli rakataini. Nabi SAW salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah, dan Nabi witir 1 rakaat. Cuma salat Nabi panjang, baik. Panjang bacaannya. Nah, kemudian an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaatan. Itu adalah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir yaitu 5 rakaat. Nah, 5 rakaat witir, Pak. Berarti berapa salat malamnya? 6 rakaat. Tapi dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witirnya 5 rakaat. Witir itu kan boleh, Pak. Serakaat boleh witir. 3 rakaat boleh. 5 rakaat boleh. 7 rakaat juga boleh. Kemudian 9 rakaat juga boleh. Yang penting ganjil. Berarti kalau kita witirnya 9 rakaat, salat malamnya berapa, Pak? 2 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat aja salat malamnya, baik. Witirnya nang panjang 9 rakaat. Kalau misalnya witirnya 7, berarti salat malamnya 4 rakaat. Nah, jadi boleh pilihan. Itu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah witir tadi 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Sampai dengan 9 rakaat. Dan beliau tidak duduk, sama sekali tidak duduk di antara rakaat-rakaat itu kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi kalau 1 rakaat tentu rakaat terakhir duduknya. 3 rakaat Nabi juga tidak duduk di rakaat yang kedua, tapi Nabi duduknya nanti di rakaat yang terakhir. Begitu juga 5 rakaat, Nabi tidak duduk di antara rakaat-rakaat ini, tapi Nabi duduknya di rakaat yang terakhir. Nah, adapun 7 rakaat, nah itu, Pak, beda. Dan 9 rakaat Nabi duduk di rakaat yang ke-6. Jadi rakaat ke-6 itu Nabi tasyahud awal. Di rakaat yang terakhir Nabi tasyahud akhir. Begitu juga kalau memilih 9 rakaat, Nabi di rakaat yang ke-8 tasyahud awal. Di rakaat yang ke-9 Nabi salam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi inilah beberapa tuntunan yang bisa mengingatkan kembali kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun sebenarnya di luar Ramadan pun, sebelum datang Ramadan pun, kita juga melaksanakannya, yang disebut dengan sholat tahajud atau juga sholat malam. Nah, kalau di mana, Pak? Makkah atau Madinah kan waktu sholat subuhnya jam 5.45. Jadi kalau bangun jam 5, baik, masih sampat sholat malam lagi. Karena subuhnya jam 5.45. Nah, kalau di Malaysia subuhnya berapa, Pak? Jam 6:15 subuhnya. Jam 6:15, baik. Jadi kalau misalnya bangun jam 5:30 itu masih sekawa sholat malam lagi. Nah, kalau di tempat kita kan jam 5, nah, jam 5-an subuh, jam 5:05 tambah 8 menit lah. Nah, ini mungkin perbedaan waktu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.